الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وآمن من فزع يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في شيئين حب الجاه وحب المال. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat-Nya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat rohaniah dan jasmaniah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita terus menumbuhkan, menambahkan, mengokohkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'un, tabi'in, juga kepada kita. Jamaah Jumat, ada satu keinginan yang kuat, besar dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim di dunia pada umumnya. Hidup berbangsa penuh dengan kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan, dan terhindar dari segala kemungkinan yang merusak kolektif budhankam. Baginda Rasul menyatakan kolektif budhankam ini bisa terganggu, hadis sekalian, dan bisa merusak hidup dan kehidupan masyarakat. Sebabnya cuma dua, hubbil jah wa hubbil mal. Manusia sudah sangat suka, senang dengan tahta, kedudukan, kerajaan, jabatan. Ini sumber rusak yang pertama, hadirin sekalian. Hidup dan kehidupan berbangsa, baik rusak pribadi juga negara, bangsa. Hubbil jah, karena cinta, suka kepada kedudukan, pengaruh, tahta, jabatan. Kemudian yang kedua, hubbil mal, karena sangat cinta kepada harta, kekayaan. Dua sumber ini perusak hidup dan kehidupan berbangsa, hadirin sekalian. Sejarah telah menunjukkan betapa orang yang sangat suka dengan jabatan, kedudukan, memunculkan penyakit-penyakit yang luar biasa, kesombongan, kezaliman. Pada masa Nabi Ibrahim, itu ada raja namanya Namrus. Dengan jabatannya, kedudukannya, dia sampai berani nantang Allah. Dan akhirnya dia mati cuma sebab nyamuk, hadirin sekalian. Sebagai seorang raja, menimbulkan perasaan sombong yang luar biasa, zalim kepada rakyatnya. Tapi kemudian saking sombongnya dia, matinya cuma karena nyamuk masuk lewat hidungnya,
kemudian berputar nyamuk di otaknya, dan dia mati. Kelojotan, bahasa Betawi bilang kejeluan kelojotan. Tapi kemudian pada masa Nabi Musa alaihissalam ada lagi Fir'aun yang pernah mengasuh Nabi Musa dari bayi sampai Nabi Musa umur 18 tahun. Fir'aun itu namanya, hadirin sekalian, Walid bin Mus'ab. Dia mati di atas usia 400 tahun. Dengan jabatan kedudukan seorang raja yang lama, dikuasainya itu kerajaan kekhalifahan, memunculkan kesombongan, kezaliman yang luar biasa. Dia mati cuma tenggelam di Laut Merah. Sampai sekarang jasadnya masih diabadikan untuk jadi pelajaran untuk manusia yang suka dengan jabatan kedudukan, tahta. Rusak yang kedua, kata Rasul, hidup dan kehidupan pribadi, berbangsa, bernegara, hubil mal, cinta dengan harta, suka dengan kekayaan. Dengan cara bagaimana dicari sumber kekayaan, walaupun boleh ngeluh dari kekayaan negara kita, Indonesia. Sehingga memunculkan kerusakan ekonomi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, sampai masalah hukum. Ya. Dan ini yang membuat keresahan. Dua sumber hadis. Sangat gandrung dengan tahta kedudukan dan sangat suka dengan kekayaan. Yang jadi pertanyaan, apakah memang tidak dibolehkan dalam agama menjabat satu kedudukan dan memiliki kekayaan? Dibolehkan, sekali. Dengan syarat apa yang pernah dilakukan oleh seorang khalifah, pemimpin yang luar biasa yang diakui oleh dunia lain, Umar bin Khattab. Beliau sebagai khalifah 10 tahun lebih sedikit, tetapi beliau meraih jabatan khalifah pengganti Abu Bakar radhiyallahu. Tidak dengan money politik, dengan kasak kusuk dan lain-lain. Hasil musyawarat mufakat, beliau kemudian digantikan pengganti daripada khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai pemimpin negara, negeri Arab dan sekitarnya dengan penuh keadilan, dengan rasa ihsan, merasa selalu melihat Allah dan merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sebagai khalifah, hadirin sekalian, kalau pakai periode, 2 periode lebih sedikit, 10 tahun, 3 bulan, 34 hari. Tidak ada kekayaan beliau simpan di rumahnya, tidak ada. Beliau malah dengan kesederhanaan pakaian, makanan, sikap, dan lain-lain. Sampai sekali waktu beliau sebagai khalifah ngejar-ngejar onta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lihat khalifah, pemimpin besar, ngejar-ngejar onta. Sayyidina Ali kemudian nanya, "Ya Amirul Mukminin, engkau sebagai khalifah ngejar-ngejar onta?" Kata Sayyidina Umar, hadirin sekalian, kalau kambing rakyatku tercebur di sungai Nil, aku pasti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau aku tidak bantu rakyatku yang kambingnya kecebur di Sungai Nil, apalagi unta, hadirin sekalian. Itu sebabnya hadirin sekalian, menjadi pemimpin kalaulah tidak bisa seperti Nabi Umar total, ya separuh dari sikap Umar sebagai seorang pemimpin, itu sudah bagus sekali. Hidup sederhana, tidak membuat rakyat gelisah, tapi rakyat merasa aman, sejahtera, dan bahagia. Yang kedua, apakah memang tidak boleh kita punya harta? Hadirin sekalian, ternyata yang menunjang syiar Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu dana. Dan penyandang dana yang terutama pada masa Rasul, yang membantu Rasul itu Abu Bakar As-Siddiq, seorang pebisnis yang sukses. Dan beliau punya hobi 3. Sebagai seorang pebisnis yang sukses, diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Nah, beliau hobinya 3. Abu Bakar. Pertama, al-julusu baina yadayka. Hobi yang kedua Abu Bakar, an-nazru ila wajhika. Dan yang ketiga, hadis sekalian, infaqum mali ilaika. Ini yang membuat makam beliau, kubur beliau berdampingan dengan makam Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan hartanya itu, hadirin sekalian, melalui hobinya kita jadi tahu kesenangannya Abu Bakar. Pertama, al-julusu baina yadika. Duduk berhadap-hadapan di hadapan engkau ya Rasul. Yang kedua, an-nazru ila wajhika, memandang wajahmu ya Rasul. Dan kemudian yang ketiga hobinya Abu Bakar, infaqum mali ilaika, menyalurkan hartaku kepada engkau ya Rasul untuk syiar Islam, perjuangan Islam. Jadi hartanya dimanfaatkan untuk syiar Islam, diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada di negeri kita, ya, pemimpin-pemimpin yang punya sikap sifat seperti Umar, luar biasa. Mudah-mudahan negeri kita ini gemah rifat roh jinan. Yang kedua, kalau di negeri kita ini banyak orang-orang yang dititipi kekayaan oleh Allah, ya, mudah-mudahan kekayaannya dimanfaatkan untuk syiar Islam demi kesejahteraan dia di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسوله سيد الخلائق البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.